Siap. Mari teman-teman semua sebelum kita memberi bahasa Indonesia kita berdoa. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Arya kenapa? Sakit. Terus? Maksa. Sakit. Sakit juga ya? Iya. Sarani. Sarani kenapa? Sakit. Tiga aja. Oke. Hari ini kita melanjutkan presentasi ya. Nanti yang maju silakan yang udah siap. Terus pengertian biografi, kemudian pengertian paragraf itu nanti nggak usah kalian bacakan. Kalian langsung ke analisisnya aja. Kayak ide pokok analisisnya apa ide pokoknya, kemudian kaidah pembahasannya. Habis itu untuk kelompok 5. Kelompok 5 yang kemarin ibu minta direvisi, tolong kirim filenya ke ibu ya, yang sudah direvisi. Oke, ibu persilakan yang mau maju. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-teman dan ibu. Jadi kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas biografi. Apa yang sebelumnya? Ini juga. Itu biografi tentang ibu Putri. Jadi untuk paragraf deduktifnya itu ada terletak pada awal paragraf, yaitu Fatmawati lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923 sebagai putri tunggal dari pasangan Hasan Din dan Siti Khadijah. Untuk paragraf deduktifnya itu terletak pada paragraf ketiga itu. Oleh karena itu, mari kamu dan seluruh generasi menerus terus menjaga api semangat perjuangan yang telah ia wariskan. Untuk kronologinya itu pertama ada kata ganti orang pertama itu ada saya beralasan bahwa dedikasi Fatmawati. Yang kedua itu ada kata ganti orang kedua itu mari kamu dan seluruh generasi menerus. Ketiga ada kata ganti orang ketiga itu ia tumbuh dalam keluarga sederhana namun teguh. Untuk kaidah bahasanya itu ada yang kata kerja material, contohnya itu ada dia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah. Untuk kata kerja metode itu contohnya kita diajak untuk memahami bahwa pengabdian tulus. Untuk kata sifatnya itu contohnya pengabdian tulus bisa memberikan dampak besar bagi bangsa. Untuk kata kerja pasukan contohnya kita diajak untuk memahami bahwa pengabdian tulus. Untuk kata penanda waktunya contohnya itu setelah mereka menikah otomatis dia mendampingi suaminya. Baik, kita akan langsung masuk ke biografinya Dian Sastro Dian Paramita Sastrowardoyo. Baik, untuk paragraf deduktif itu terletak pada paragraf pertama, yaitu siapa yang tidak mengenal sosok Dian Paramita Sastrowardoyo. Dan untuk paragraf deduktif itu terletak pada paragraf terakhir, yaitu jadi mari kamu dan generasi saat ini tertua berusaha memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan lingkungan selaras dengan semangat yang selalu dia gaungkan. Untuk kata pronomennya itu karena ganti orang pertama itu, saya yakin banyak orang setuju bahwa dedikasi Dian Sastro. Dan untuk kata ganti orang kedua itu, mari kamu dan generasi saat ini terus berusaha memberikan. Dan untuk kata ganti orang ketiga itu, dia pun mulai meniti karir dari nol lewat ajar pembinaan model. Dan untuk unsur kebahasaan untuk kaidah bahasaan itu ada kata kerja material. Dia pun mulai meniti karir dari nol lewat ajar pembinaan
sosial, dan untuk kata kerja mental itu dia sudah mencuri perhatian publik bukan hanya karena parasnya. Dan untuk kata kerja sifatnya itu memerankan karakter ikonik yang mengubah wajah perfilman nasional. Untuk kata kerja pasifnya itu dia hingga akhirnya dipercaya memerankan karakter ikonik. Dan untuk kata penanda waktunya itu perempuan kelahiran Jakarta 16 Maret 1992 ini merupakan buah hati dari terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6, tepuk tangan dulu. Oke, siap ya. Ibu mulai dari tanggal Pak, siapa yang bacakan namanya? Siap 24. Dipanggilnya siapa kan? Elvan. Oh, Elvan. Oke. Sebelum ibu yang menilai, ibu mau Elvan sendiri yang menilai. Kira-kira menurut Elvan paragraf deduktifnya sudah tepat atau belum yang Elvan kerjakan? Untuk paragraf induktif saya sudah tepat karena menggunakan kata jadi dan itu tadi kalimat akhir itu pun juga menjadi simbolan dari paragraf sebelumnya. Untuk yang paragraf deduktif menurut saya juga sudah tepat karena paling utamanya itu saya menjelaskan bahwa ini tuh adalah penjelasan soal tanpa. Oke. Sudah menguasai ya paragraf. Kemudian ke pronomina. Pronominanya untuk kelompok 6 sudah bagus. Kemarin umpan balik dari kelompok sebelumnya kalian perbaiki di pertemuan hari ini sudah ada 3 jenis pronomina sudah lengkap. Tapi ibu mau melihat di pronomina orang kedua. Kira-kira sudah betul atau belum ya orang kedua? Saya kan Ya. Iya sudah betul karena pronomen orang kedua itu kan mengganti awal bicara kan. Ya. Jadi menurut saya tuh kata kamu tuh sudah tepat. Kalau kitanya? Kalau kita tuh kalau kita saya tuh beberapa baca ada dan bertanya kepada beberapa orang itu ada yang bilang itu terhitung dua-duanya kan ada yang orang pertama dan kedua atau itu satu orang saja. Walaupun saya setuju bilang bahwa kita itu adalah kata ganti orang pertama dan kedua karena kita itu merujuk pada saya dan lawan bicara. Oke. Oke, ibu sedikit kasih penjelasan ya. Untuk orang pertama itu artinya orang yang berbicara. Orang kedua orang yang diajak berbicara. Kita kalau ngajak orang ngomong pakainya kata kamu, kalau sendirian, kalau banyak kalian. Kalau orang pertama menyebut diri sendiri yang berbicara saya, aku. Kalau yang banyak yang berbicara kami sama kita. Berarti kita orang pertama. Bedanya kita dan kami apa? Kita dari apa yang saya pahami kalau kita itu merujuk pada saya dan lawan bicara, kalau kami itu merujuk pada kami aja yang bicara. Nah iya, betul itu. Tetapi kelompok kalian masih ada kekeliruan. Harusnya kita itu masuknya ke orang yang pertama, bukan orang kedua. Gitu ya, nanti diperbaiki ya, diubah posisinya. Terus kalau orang ketiga artinya yang kita bicarakan. orang yang kita bicarakan atau kita yang gosipin, orang yang lagi kita gosipin. Kita kalau gosipin orang pakai apa? Dia, tuh dia lagi ada masalah. Nah kalau sopan beliau. Oke, bisa ya dibedain. Oke, tepuk tangan untuk Elvan. Argumentasinya sudah tepat. Nanti diubah ya yang salahnya. Itu dia untuk kelompok 6. Tepuk tangan dulu. Silakan Komar ditutup. Baik teman-teman, sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Terima kasih juga Ibu Printo sudah memberikan kami masukan. Baik, kita tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu kasih penjelasan dikit ya. Untuk tadi kelompok yang maju sama kemarin kelompok 5, silakan kirim revisinya berupa file ya, jangan tingkat WA Ibu. Waktu kemarin Ibu udah kirimin nomor Ibu ke siapa ya? Oh ya, nanti minta ya ke Laila. Tolong kirimkan sebelum hari Jumat, terus hari Jumat juga Ibu minta tolong kayak gini lagi ya. Sudah siap? Ibu terima kasih banget, berarti kalian sudah mendengarkan ya apa yang Ibu bilang. Oke, terus untuk perbaikan dari kelompok 6, silakan kalian tingkatkan lagi agar kelompok kalian bisa lebih baik. Siap? Ya. Ya, oke. Ibu mengucapkan terima kasih untuk 10-6. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kita tutup doa baca